Buat yang mau nonton semua pertandingan bola gratis, termasuk Liga Champions, Premier League, La Liga, langsung cek link di deskripsi ya. Montana. Honestly, I've heard it about a million times since last week. I've seen a million videos online. And Udahan ya main raja-rajaannya, yang katanya mau ngebalikin keadaan. Malah terseok-seok sama Meriam London. Semifinal Liga Champions kali ini resmi nggak ada yang namanya Real Madrid. 4 tim yang lolos ke semifinal adalah Barcelona, Inter Milan, Arsenal, dan Paris Saint-Germain. Sebelum lanjut, Mimin cuma mau ngingetin, jangan cari yang nggak ada di daftar 4 tim tadi. Buat fans Madrid, tenang aja. Di sini kita nggak bakal bahas tim yang diobok-obok sama nasi Declan Rice. Yang mau kita bahas justru laga panas semifinal UCL antara Barcelona dan Inter Milan. Yang membuat menarik, keduanya juga lagi berburu triple winner musim ini. Jadi bisa dibilang, ini bukan cuma semifinal biasa, tapi bisa jadi final rasa awal. Laga yang dijamin bakal worth it untuk ditonton. Namun sebelum kita bahas lebih dalam lagi, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten terbaru dari Sport Station. Barcelona berhasil mencapai semifinal Liga Champions usai menang agregat 5-3 atas Borussia Dortmund. Namun, lawan Barcelona selanjutnya nggak gampang. Mereka harus mengalahkan Inter Milan, yang juga mengamankan tempat mereka di semifinal setelah bermain imbang 2-2 di kandang mereka saat melawan Bayern Munchen. Lalu bagaimana Barcelona bisa menghadapi lawan tangguh seperti Inter Milan? Barcelona akan menghadapi lawan yang sangat solid dan harus hati-hati. Sebab, Inter dikenal dengan kekuatan, fleksibilitas, dan permainan yang tak mudah dikalahkan. Pada musim keempatnya melatih di klub tersebut, Simone Inzaghi telah membangun tim yang sulit untuk dikalahkan. Ia juga mampu menahan tekanan tinggi melalui umpan-umpan panjang dari bek tengah dan melancarkan serangan balik cepat saat ruang terbuka di belakang garis pertahanan. Namun, Inter Milan bukanlah satu-satunya yang akan menjadi tantangan besar. Barcelona, meskipun kuat di lini depan, tetap harus berhati-hati dengan kelemahan di pertahanan mereka. Setia pada formasi 3-5-2 yang telah ia terapkan di Lazio, pelatih asal Italia tersebut memiliki skuad yang terlatih dengan baik dan sepenuhnya memahami sistem yang dibuat. Bek sayap Inter Milan Di Marco, Darmian, dan Dumfries yang saat ini cedera dan diragukan tampil, bisa berkontribusi dalam hal ofensif sekaligus memulihkan diri dalam hal defensif dengan cepat. Sementara itu, masih ada Pavard, Acerbi, dan Bastoni yang membentuk inti solid. Kemudian didukung oleh segitiga lini tengah yang fleksibel, seperti Mkhitaryan, Calhanoglu, dan Barella. Semuanya mampu melakukan rotasi posisi dan melakukan serangan mendadak ke kotak penalti. Berbicara soal lini depan, Inter memiliki Lautaro Martinez yang kini menjadi kapten tim dan pemimpin yang tak terbantahkan. Bermain bersama Marcus Thuram di lini depan, Inter telah meningkatkan permainannya secara signifikan. Mereka adalah pencetak gol terbanyak tim, di mana Thuram mencetak 14 gol di Serie A dan Lautaro 12 gol. Selain itu, Lautaro juga telah mencetak 8 gol di Liga Champions. Di sisi lain, Barcelona juga memiliki kekuatan besar di lini depan. Barcelona di bawah komando Hansi Flick menjelma menjadi salah satu unggulan teratas di kompetisi ini. Pengalaman Flick meraih treble bersejarah bersama Bayern Munchen pada musim 2019-2020 memberikan keyakinan besar bagi para Culers. Pendekatan taktiknya yang brilian mampu menghidupkan kembali Trisula maut Lamine Yamal, Raphinha, dan Robert Lewandowski, menjadikan lini depan Blaugrana sangat menakutkan. Barcelona saat ini masih berada di jalur yang tepat untuk meraih quadruple, menunjukkan betapa efektifnya sentuhan magis Hansi Flick di Camp Nou. Namun, ada satu faktor yang bisa menjadi kendala besar bagi Barcelona. Kendati performa lini depan mereka sangat mengesankan, Barcelona memiliki kelemahan yang bagaikan pedang bermata dua, strategi offset trap lini belakang mereka. Kesuksesan Serhou Guirassy mencetak hat-trick di leg kedua perempat final kemarin menjadi bukti betapa gegabahnya dan naifnya terkadang strategi perangkap offset yang diterapkan Ronald Araujo dan Pau Cubarsí. Garis pertahanan yang relatif tinggi justru membuat garis pertahanan mudah dieksploitasi oleh para pemain lawan yang memiliki visi dan kecepatan yang tinggi.
Di setiap momen ini, seakan mereka berharap VAR dan mereka memiliki garis yang sama. Jika Barcelona ingin melaju ke final, mereka harus mengatasi kelemahan ini, karena jika kembali mengambil resiko, kelemahan ini bisa menjadi mimpi buruk bagi Blaugrana. Namun di balik semua tantangan tersebut, Barcelona tetap memiliki keunggulan dalam kedalaman skuad. Mereka juga memiliki keunggulan dalam menguasai bola dan menyerang dengan intensitas tinggi yang bisa membuat lini pertahanan Inter tertekan. Mayoritas pemain Barcelona masih muda, namun mereka menunjukkan mentalitas yang luar biasa. Mereka siap menghadapi tantangan besar meski belum memiliki banyak pengalaman di level Eropa seperti Inter. Semangat juang dan kepercayaan diri tinggi menjadi modal utama bagi mereka dalam menghadapi pertandingan ini. Di sisi lain, Inter Milan datang dengan pengalaman yang lebih matang di kompetisi Eropa. Mereka telah terbukti tangguh, terutama dalam menghadapi tekanan yang tinggi, dan memiliki kemampuan untuk meredam permainan lawan dengan strategi yang sangat solid. Dengan pengalaman yang lebih banyak, Inter lebih tahu bagaimana mengelola laga-laga penting seperti semifinal ini, baik dalam bertahan maupun menyerang. Kedua tim ini sedang berjuang untuk meraih yang namanya treble, dengan keduanya berada di puncak klasemen Liga Domestik masing-masing. Ini menambah intensitas laga semifinal ini, karena keduanya tidak hanya bertarung di Eropa, tapi juga untuk kejayaan domestik. Di sisi lain, laga ini bukan hanya pemain yang mempertaruhkan harga diri, melainkan juga pelatih. Hansi Flick, yang sukses membawa Bayern Munchen meraih treble pada musim 2019-2020, kini berusaha membuktikan dirinya di Barcelona. Sentuhan taktiknya yang brilian membuat Barcelona kembali menjadi salah satu tim yang disegani di Eropa. Dan meskipun banyak pemain muda di skuadnya, Flick telah berhasil membangkitkan mental juara mereka. Di sisi lain, Simone Inzaghi, pelatih Inter Milan, membawa pengalamannya dalam mengelola laga-laga penting. Dia sudah terbukti sukses di Serie A dan juga Eropa, dengan Inter menjadi tim yang sangat sulit dikalahkan. Inzaghi mengandalkan formasi 3-5-2 yang solid, dan kemampuannya dalam meracik strategi serta membentuk tim yang tangguh, baik dalam bertahan maupun menyerang, membuatnya menjadi salah satu pelatih yang patut diperhitungkan. Dalam semifinal ini, bukan hanya para pemain yang mempertaruhkan nama besar, tetapi juga dua pelatih dengan filosofi dan pendekatan taktik yang berbeda. Bagaimana mereka mengatur strategi dan melawan tekanan akan menjadi kunci penentu kemenangan. Laga ini, seperti halnya dalam hidup, mengajarkan kita banyak hal. Terkadang kita dihadapkan pada pilihan yang penuh dengan tantangan dan rintangan. Seperti dua tim yang berbeda filosofi, kita punya cara masing-masing dalam menghadapi masalah. Ada yang memilih untuk mengontrol segalanya, berusaha menguasai setiap detail dengan tekad dan keyakinan penuh. Tapi di sisi lain, ada juga yang lebih memilih untuk sabar, melihat celah, dan menunggu momen yang tepat untuk bergerak.